Assalamualaikum Bapak Guru Ibu hebat. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan saya Rizky Nur Amalia sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Hikmah Teladan Bandung akan membagikan praktik baik berkaitan dengan pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka di SMP Hikmah Teladan Bandung. Kurikulum Merdeka sudah 1 tahun dilaksanakan di SMP Hikmah Teladan. Hal ini tentu berdampak pada strategi dan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu, apa sih yang berbeda? Sebagai guru mata pelajaran, ada beberapa hal berbeda sehingga berpengaruh pada cara mengajar. Mulai dari capaian pembelajaran yang menjadi acuan pembelajaran, dengan tidak adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, guru lebih fleksibel mengelola pembelajaran untuk berkolaboratif dengan mata pelajaran lain. Dan dengan adanya dimensi profil pelajar Pancasila menjadikan pembelajaran pun menjadi terarah tentang karakter yang ingin dibangun. SMP Hikmah Teladan merupakan sekolah yang berada di perbatasan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Secara umum, siswa yang berada di lingkungan SMP Hikmah Teladan merupakan siswa yang cakap terhadap penggunaan teknologi. Hal ini memudahkan ketika pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring. Selama masa transisi dari pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka terbatas, mata pelajaran bahasa Indonesia berfokus pada profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kegiatan pembelajaran tersebut tertuang pada proyek 30 cerita fabel, sebuah tantangan mengurai ide. Adanya perubahan cara belajar yang cukup signifikan selama masa pandemi terlihat dari penggunaan gawai yang hampir setiap hari digunakan. Hal ini pun berpengaruh pada cara belajar siswa. Siswa lebih mudah terdistraksi pada penggunaan media sosial atau games yang ada dalam gawai. Untuk mengurai ide dalam hal menulis pun siswa kesulitan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dan dalam mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Mengacu pada capaian pembelajaran elemen menulis dan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, proyek menulis 30 cerita fabel pun dimulai. Proyek ini merupakan kolaborasi dengan mata pelajaran IPS berkaitan dengan hewan khas Indonesia yang menjadi karakter utama pada cerita fabel. Kemudian, mata pelajaran seni prakarya untuk membuat desain cover buku. Proyek ini memiliki tujuan akhir agar siswa memiliki karakter mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, dibuktikan dengan memiliki 1 buah buku kumpulan cerita fabel yang dibuat secara individu. Proyek ini dimulai dengan membagi beberapa langkah pembelajaran. Yang pertama, siswa menggali informasi berkaitan dengan ciri teks dan struktur cerita fabel. Kemudian, siswa diberi bekal berkaitan dengan cara menulis fiksi yang menarik dan efektif. Langkah selanjutnya, siswa memulai menulis 30 cerita fabel secara bertahap, dan langkah terakhir adalah proses editing dan pencetakan. Dengan strategi menulis secara bertahap, siswa pun dapat menghimpun 1 buah buku kumpulan cerita fabel. Pesan dari grup, program ini cukup menantang. Kita diharuskan untuk membuat 1 cerita fabel setiap harinya. Dan idenya kadang muncul, kadang juga enggak. Seringkali saya lupa membuat cerita hari ini, sehingga keesokan harinya saya harus membuat 2 cerita sekaligus. Sulit sih memang, tapi disitulah tantangannya. Tidak ada gading yang tak retak. Rencana yang dilaksanakan tentu terdapat hal yang perlu ditingkatkan dan menjadi catatan. Beberapa catatan bisa menjadi peningkatan pembelajaran selanjutnya. Salah satunya adalah terlalu sempitnya waktu pelaksanaan proyek dan terlalu banyaknya cerita yang perlu dibuat sehingga membebani beberapa siswa. Terlepas dari itu, siswa sangat antusias karena akhirnya ia memiliki karya yang bisa jadi bahan bacaan dan rujukan bagi siswa lainnya. Sehingga profil
profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis tercapai. Saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat memiliki strategi terbaik dalam implementasikan kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing. Tentunya dengan memperhatikan pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga akhirnya tercapai tujuan dari kurikulum Merdeka untuk menjadikan siswa-siswi kita versi terbaik dari dirinya. Izinkan saya menutup rangkuman praktik baik ini dengan sebuah pantun. Berjalan-jalan menjelajah alam, membaca himbauan, mestilah patuh. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah praktik baik yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka yang ada di SMP Hikmat Teladan, khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7.